Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait transformasi Universitas Islam Indonesia yang berjudul Nilai-nilai Keislaman Fondasi Identitas Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 24523219 dari Prodi Informatika. Dan rekan saya Muhammad Zaki Al-Farizi dengan NIM 25513161 dengan Prodi Teknik Lingkungan. Saya Maidi Fafara Kaila dengan NIM 253-20127 dari Prodi Psikologi. Saya Rizkina Awalia Putri dengan NIM 253-20106 dari Program Studi Psikologi. Saya Surya Intan Aifatunisa dengan NIM 253-20115 Prodi Psikologi. Saya Venisa Maitevi Anastasia dengan NIM 255130080 dari Prodi Teknik Lingkungan. Universitas Islam Indonesia yang kita kenal saat ini pada awalnya bernama Sekolah Tinggi Islam atau STI. Gagasan pendiriannya muncul karena adanya kegelisahan para tokoh muslim terhadap sistem pendidikan pada masa kolonial yang cenderung memisahkan ilmu pengetahuan dari nilai-nilai agama. Pada tahun 1938, Dr. Satima Wirjo Sandojo menyampaikan bahwa ketika Indonesia bangkit dan menjadi bangsa yang maju, Indonesia membutuhkan sekolah tinggi agama yang modern. Pendidikan tersebut diharapkan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk membangun bangsa. Gagasan itu kemudian diwujudkan melalui pendirian Sekolah Tinggi Islam pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Para tokoh yang terlibat dalam pendiriannya antara lain Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Nasir, dan Abdul Qahar Muzakir. Pendiri memiliki cita-cita untuk menghadirkan perguruan tinggi yang dapat melahirkan generasi muslim yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Islam sejak awal tidak hanya dijadikan sebagai mata pelajaran, tetapi menjadi dasar moral dan pedoman dalam seluruh proses pendidikan. Pada tahun 1946, akibat situasi politik dan agresi militer Belanda, STI ikut berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta mengikuti perpindahan pusat pemerintahan Indonesia. Kegiatan pendidikan kemudian dilaksanakan di kompleks Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Dari perjalanan awal tersebut, kita dapat melihat bahwa STI lahir sebagai bagian dari perjuangan bangsa. Para pendirinya ingin membuktikan bahwa ilmu pengetahuan, nilai keislaman, dan semangat kebangsaan dapat berjalan bersama dalam membangun masa depan Indonesia. Nilai-nilai yang bisa diambil dari para tokoh terdahulu dan para pemimpin saat ini. Baik, nilai-nilai dari tokoh pendahulu adalah yang pertama, keislaman. Para pendiri menekankan Islam sebagai fondasi moral dan etika, bukan sekedar ritual. Yang kedua yaitu kebangsaan. STI lahir di masa perjuangan kemerdekaan sehingga cinta tanah air menjadi bagian identitas. Yang ketiga, integritas. Tokoh pendiri menunjukkan kejujuran dan konsisten dalam perjuangan. Yang keempat, kepemimpinan. Mereka adalah pemimpin bangsa sekaligus umat dan memberi teladan kepemimpinan berkarakter. Yang kelima yaitu semangat perjuangan. STI berdiri di tengah perjuangan sehingga semangat juang melekat kuat. Baik, implementasi oleh pemimpin saat ini adalah yang pertama, keislaman dijaga dalam kurikulum, kegiatan akademik, dan kehidupan kampus. Yang kedua, kebangsaan diwujudkan lewat kontribusi riset dan pengabdian masyarakat. Yang ketiga, integritas ditekankan melalui tata kelola transparan dan terbuka. Yang keempat, kepemimpinan ditumbuhkan lewat organisasi mahasiswa dan program kaderisasi. Dan yang kelima, semangat perjuangan dihidupkan melalui aksi sosial dan partisipasi mahasiswa dalam isu bangsa. Menurut kami sebagai mahasiswa, perkembangan Universitas Islam Indonesia atau UII dari Sekolah Tinggi Islam (STI) hingga menjadi universitas seperti saat ini merupakan bukti adanya komitmen dan perjuangan yang berkelanjutan dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia. Berawal dari sebuah sekolah tinggi dengan fasilitas dan program studi yang terbatas, UII kini telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang memiliki berbagai fakultas, program studi berkualitas, fasilitas modern, serta kerjasama nasional dan internasional tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman sebagai identitas utamanya. Perjalanan ini perlu dipahami karena memberikan gambaran tentang perjuangan para pendiri dan perkembangan UII dari masa ke masa, sehingga dapat menumbuhkan rasa bangga, memiliki dan bertanggung jawab bagi mahasiswa untuk
menjaga nama baik universitas sehingga meneruskan semangat perjuangan melalui prestasi, integritas, dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya terkait transformasi STI hingga UII dan juga nilai-nilai yang bisa diambil dari pendapat mahasiswa dan juga sivitas akademik, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami transformasi UII karena di dalamnya terdapat proses untuk membangun dan menciptakan generasi Indonesia dan juga generasi mendatang yang bermanfaat bagi rahmatan lil alamin. Selain itu juga terdapat nilai-nilai yang bisa diambil antara lain bertanggung jawab, jujur, dan juga menghargai waktu. Selain itu, UII tidak hanya menekankan pada ilmu pengetahuan tapi juga ilmu pengetahuan Islam. Salah satu caranya adalah dengan melalui adanya mata kuliah ulil albab. Diharapkan bagi para mahasiswa UII dan juga sivitas akademik untuk menyebarkan nilai ilmu pengetahuan dan juga nilai agama Islam kepada seluruh masyarakat Indonesia. 8 Juli 1945, 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekelompok tokoh nasional mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi milik bangsa sendiri yang diberi nama Sekolah Tinggi Islam atau STI. Inilah awal dari perjalanan panjang yang kelak melahirkan Universitas Islam Indonesia. Digagas oleh Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Muhammad Roem, Wahid Hashim, dan Khalifah Abdul Kahar Muzakir, STI lahir dari keresahan bahwa seluruh perguruan tinggi saat itu masih berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda. STI hadir sebagai jawaban pendidikan tinggi yang memadukan ilmu pengetahuan umum dengan ajaran Islam. Situasi politik pasca proklamasi mendorong pusat kegiatan pendidikan STI bergeser ke Yogyakarta, resmi membuka kegiatan akademiknya di kota ini pada 10 April 1946. Pada 14 Desember 1947, Panitia Perbaikan Sekolah Tinggi Islam mengambil keputusan yang paling bersejarah, mengubah STI menjadi Universitas Islam Indonesia. Perubahan ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan perluasan visi menjadi institusi dengan 4 fakultas, agama, hukum, pendidikan, dan ekonomi. Puncaknya pada 5 Juni 1948, UII diresmikan di Pendopo, Kepatihan, Yogyakarta. Dari sebuah sekolah tinggi kecil di tengah gejolak revolusi, STI tumbuh menjadi Universitas Islam Indonesia yang terus berkembang hingga hari ini, bukti bahwa cita-cita keislaman dan kebangsaan dapat berjalan beriringan membangun peradaban melalui ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.